Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, bertemu lagi dengan Miss Putih. Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat kan untuk belajar dari rumah? Tetap semangat ya untuk belajar dari rumah. Oke, jadi hari ini bertemu lagi di pelajaran IPA atau Science. Masih ingat nggak ya kemarin kita sudah belajar apa? Ya, kemarin kita sudah belajar tentang ciri khusus pada hewan. Dan kita bahas beberapa hewan. Mulai dari cicak, bunglon, kemudian ada unta, lalu ada burung hantu, dan seterusnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang ciri khusus pada tumbuhan. Sudah siap belajar kan teman-teman? Jika sudah siap, silakan ambil dulu buku tulisnya dan letakkan di sekitar kalian. Dan jangan lupa catat hal-hal penting yang perlu kalian catat ya. Oke, semangat belajar. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Seperti yang tadi Miss katakan, hari ini kita akan belajar tentang ciri khusus pada tumbuhan. Apakah teman-teman masih ingat kenapa ya makhluk hidup itu punya ciri khusus yang berbeda? Ya, jadi mereka punya ciri khusus yang berbeda untuk mempertahankan kehidupannya di lingkungan tempat hidupnya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita ingat-ingat apa yang sudah kita pelajari di ciri-ciri khusus pada hewan. Apakah teman-teman masih ingat istilah-istilah seperti autotomi, ekolokasi, dan mimikri? Oke, kita akan bahas satu-satu. Apa itu mimikri? Mimikri adalah kemampuan hewan yang dapat mengubah warna tubuhnya. Contohnya terjadi pada bunglon dan gurita. Kemudian ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Ekolokasi adalah kemampuan hewan yang dapat menangkap bunyi pantul dari benda di sekitarnya. Kemampuan ini dimiliki oleh beberapa hewan, diantaranya kelelawar, dugong, dan lumba-lumba. Ciri yang ketiga yaitu autotomi. Apa itu autotomi? Autotomi adalah kemampuan hewan yang dapat memutuskan ekor. Hewan yang memiliki kemampuan ini yaitu cicak dan kadal. Selain itu, kemarin kita juga sudah membahas ciri khusus pada unta. Di antaranya memiliki punuk untuk menyimpan cadangan lemak, kemudian bulu matanya yang tebal, juga memiliki kaki yang kuat untuk berjalan di atas gurun. Itu yang kemarin sudah kita pelajari di ciri-ciri khusus pada hewan. Ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Tumbuhan yang pertama adalah tumbuhan teratai. Apakah teman-teman tahu di manakah tumbuhnya teratai? Ya, tumbuhan teratai adalah salah satu tumbuhan yang tumbuh di atas permukaan air, sehingga ia tergolong ke dalam tumbuhan air atau tumbuhan akuatik. Tumbuhan teratai karena hidup di atas air memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, akar dan batangnya memiliki rongga yang berguna untuk membawa oksigen dan sebagai alat pelampung, supaya daunnya tetap mengapung di atas permukaan air. Yang kedua, tumbuhan teratai memiliki daun yang lebar. Apa sih gunanya daun yang lebar ini? Gunanya adalah untuk mempercepat penguapan, sehingga tumbuhan teratai tidak memiliki kelebihan air. Tanaman yang kedua adalah tanaman eceng gondok. Tanaman eceng gondok juga hidup di air. Nah, ia juga memiliki ciri khusus, yaitu batang dan akarnya itu memiliki rongga. Nah, rongga udara ini membuat eceng gondok dapat mengapung di atas air. Jika tadi tumbuhan teratai yang berada di atas permukaan air hanya daunnya saja, kalau eceng gondok, batang, daun, dan bunganya juga berada di atas air.
Tanaman selanjutnya adalah kaktus. Seperti yang teman-teman tahu, kaktus hidup di tempat yang kering, seperti gurun. Karena ia hidup di tempat yang sangat kering, maka ia memiliki ciri-ciri khusus untuk bertahan di lingkungan tersebut. Yang pertama, tumbuhan kaktus memiliki batang yang tebal yang dapat menyimpan air. Selain itu, batang kaktus juga berwarna hijau atau memiliki klorofil. Nah, hal ini bertujuan supaya kaktus tetap bisa melakukan fotosintesis. Yang kedua, tumbuhan kaktus tidak memiliki daun. Daunnya bermodifikasi atau berubah menjadi duri. Kenapa daunnya menjadi duri? Ya, ini terjadi untuk mengurangi penguapan air di tubuh kaktus, sehingga kaktus tidak kehilangan air dengan mudah. Selain itu, duri juga berguna sebagai alat perlindungan bagi tubuh kaktus. Selain itu, untuk membantu kehidupannya di tempat yang kering, kaktus juga memiliki akar yang panjang, yang berguna untuk mencari air. Tumbuhan selanjutnya adalah tumbuhan bakau. Apakah teman-teman tahu di manakah tumbuhan bakau ini berada? Ya, tumbuhan bakau ini biasanya berada di pesisir pantai. Dia memiliki banyak manfaat, diantaranya untuk memecah gelombang air laut. Nah, karena dia hidup di pesisir pantai yang terkadang tergenang atau berlumpur, maka untuk tetap dapat bernafas dengan baik, tumbuhan bakau memiliki ciri khusus, yaitu dia memiliki akar napas atau pneumatofor. Pneumatofor ini berguna untuk mengikat oksigen di udara, sehingga tumbuhan bakau tidak kekurangan oksigen. Tumbuhan selanjutnya adalah tumbuhan Rafflesia. Tumbuhan Rafflesia adalah salah satu dari kelompok bunga bangkai. Karena dia salah satu kelompok dari bunga bangkai, teman-teman bisa tebak ya ciri dari bunga bangkai ini. Ya, dia dapat mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Apa sih guna dari bau busuk ini? Gunanya yaitu untuk mengundang atau menarik serangga penyerbuk, supaya serangga-serangga itu dapat menyerbuki tumbuhan Rafflesia. Apakah teman-teman tahu tumbuhan Venus flytrap dan kantung semar? Kedua tumbuhan ini adalah tumbuhan memakan serangga atau insektivor. Kenapa ya mereka memakan serangga? Jadi, mereka hidup di tempat yang kandungan nitrogennya sedikit. Nitrogen adalah zat penting yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Karena mereka hidup di tempat yang nitrogennya sedikit, maka mereka memenuhi nitrogen dengan cara memakan serangga. Untuk dapat memakan serangga, tumbuhan Venus flytrap dan kantung semar memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki daun penjebak yang di dalamnya ada cairan lengket. Sehingga serangga yang sudah masuk ke dalam daun penjebaknya tidak dapat keluar dari tubuh mereka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk membahas ciri khusus pada tumbuhan. Sebelum kita tutup, mari kita ulangi sedikit tentang materi yang kita bahas hari ini. Oke, jika teman-teman diberikan pertanyaan, manakah tumbuhan yang memiliki ciri khusus dapat mengeluarkan bau yang menyengat? Ya, jawabannya adalah Rafflesia. Manakah tumbuhan yang memiliki akar napas untuk tetap membantunya bernapas mengikat oksigen? Ya, jawabannya adalah tumbuhan bakau. Apakah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan kaktus? Ya, ciri-cirinya yang pertama adalah batangnya yang dapat menyimpan air dan berklorofil atau berwarna hijau. Yang kedua, tumbuhan kaktus tidak memiliki daun. Dia memiliki duri untuk mengurangi penguapan dan melindungi dirinya. Yang ketiga, tumbuhan kaktus memiliki akar yang panjang untuk mencari air.
Oke, itu tadi review singkat dari materi kita hari ini. Jangan lupa untuk membaca kembali materi yang sudah diberikan. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh bertanya kepada Miss Putih. Setelah ini akan ada link kuisis yang bertujuan untuk pengingat bagi teman-teman supaya materinya tidak lupa. Jangan lupa dikerjakan ya link kuisisnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.